agak lama ini muternya, memulai recordingnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Om kebajikan Swastiastu. rahayu untuk kita semua. Gimana kabarnya kakak-kakak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, meskipun malam hari saya usahakan kita juga bisa bersama-sama bisa berupaya untuk terus mengikuti kegiatan PKG ini. Mudah-mudahan bisa sampai lancar, sampai terakhir bisa menuntaskan seluruh modul yang akan kita hadapi bersama. Amin. Baiklah kakak-kakak sekalian, ini untuk memulai acara kita seperti biasa kita sampaikan dulu kesepakatan bersama agar nanti jalannya kegiatan kita bisa berjalan dengan efektif, lancar tanpa suatu halangan apapun. Untuk kali ini saya minta mau pengen dengar suaranya Kak Nengah, silakan Kak Nengah. Halo. Ya, terdengar Kak Nengah? Aman? Aman. Jelas? Ya. Oke, saya akan membacakan kesepakatan bersama. Di sini selalu menyalakan kamera atau on cam sepanjang kelas berjalan. 2. Mematikan mikrofon. Kurang besar itu Pak. Iya Pak. 3. Hadir seutuhnya, maksudnya ini ada kontribusi di setiap pembelajaran. Selanjutnya menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat bila ada gangguan sinyal, klik raise hand sebelum bertanya, dan terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke Kak, itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Nengah sudah membacakan kesepakatan kita bersama. Kita lanjut. Nah, ini kita masih berada di modul 2.1 yaitu keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mari kita review dulu ya, mereview apa yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan juga penyajian tugas gerak. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta, yaitu kakak-kakak sekalian, dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemarin sudah berdiskusi, pasti ada temuan-temuan dalam diskusinya. Saya yakin pasti punya pendapat yang berbeda-beda ataupun pengalaman yang berbeda yang nantinya bisa dituangkan ya, ataupun kita bisa berbagi dalam sebuah kegiatan refleksi bersama nantinya. Nah, mudah-mudahan referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, di sini kita akan banyak tentang berbagi pengalaman. Nah, ini diharapkan memang kita semua bisa mengungkapkan atau menyampaikan
pengalaman-pengalaman yang pernah kita hadapi, baik itu berupa pengalaman yang positif ataupun hambatan-hambatan. Jadi siapa tahu nanti setelah kegiatan ini ataupun kegiatan setelah berjalannya ini kita bisa mendengarkan dari satu sama lain. Nah, barangkali akan menemukan sebuah masukan, solusi yang bisa kita gunakan untuk perbaikan kita dalam meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak yang secara umumnya nantinya akan meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK kita. Ya, nah itu harapan dari tujuan modul kali ini. Oke, sebelum membahas lebih jauh, nah ini mungkin saya perlu mendengar juga dari kakak-kakak sekalian, kita mereview dulu apa sih yang sudah pernah kita pelajari dari pembelajaran 1 dan 2 selama 3 hari berturut-turut, 2 hari terakhir kemarin. Nah, kira-kira apa yang masih terbesit ataupun teringat di benak kakak-kakak sekalian? Bebas tentang apa saja, yang jelas tentang menyangkut pembelajaran 1 dan 2. Silakan yang ingin menyampaikan boleh langsung berbicara ataupun raise hand, atau yang lain kalau belum kebagian bisa melalui fitur chat. Oke, silakan Kak Rahmat. Ini modul 1 dan 2 atau modul 2 ini, Kak? Pembelajaran 1 dan 2, Kak, di modul 2.1. Ya, Kan siap, kita siap. sudah 2 malam kemarin. 2 Ya, malam siap. itu yang pertama pembelajaran 1, yang kedua pembelajaran 2. Siap, Kak. Yang masih saya ingat itu yaitu cara kita mengondisikan kelas, Kak. Mungkin dengan syarat, dengan gerakan, dengan cara kita yang kemarin Kakak kasih tahu ke kami, itu masih saya ingat, Kak. Mungkin ada 2 kemarin, verbal dan non-verbal, seperti gerakan dan ucapan, untuk mengondisikan kelas apabila kelas sudah mulai nggak konsentrasi lagi. Mungkin dari saya itu, Kak, sedikit saja, Kak. Mungkin yang lain boleh ditambahi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Silahkan yang lain bisa mungkin menambahkan atau menyampaikan apa yang sudah diingat ataupun masih tertanam dalam benak pikiran kakak-kakak sekalian. Kalau saya, Kak, itu mengenai Silakan 9, Kak Anggi. kalau saya ingat itu, Pak, 9 aspek dan kriteria pembelajaran yang efektif, Kak, sama ice breaking yang diberikan Kakak kemarin. Oh ya. Di antaranya Kak Anggi mungkin bisa disampaikan 9 aspek itu, enggak usah semuanya lah. Mungkin yang paling diingat Kak Anggi itu apa? Itu, Kak, keterlibatan aktif siswa. Ya. Oke, terima kasih Kak Hengki. Berarti memang apa yang kemarin kita sudah pelajari sedikit banyak sudah ada ataupun masih teringat di benak dari kakak-kakak sekalian. Di fitur chat sudah masuk, ada Kak Septri tentang pembelajaran 9 aspek dan 4 kriteria pembelajaran yang efektif ya. Oke, terima kasih Kak Septri. Silakan Kak Ali. Oke, Kak Ali. Terima kasih Kak fasilitator atas waktunya. Selama saya mengikuti
kegiatan ini atau pembelajaran 1 dan 2 yang sudah Kak Fasilitator terapkan secara detail masalah konsep dan keterampilan mengajar yang efektif bagi seorang guru PJOK. Terutama yang saya ingat itu memaksimalkan waktu, memanfaatkan waktu. Karena dengan memanfaatkan waktu tersebut, maka apa yang menjadi tujuan pembelajaran atau materi yang kita sampaikan ketika kita mendidik di pelajaran PJOK itu akan bisa membuat efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, umpan balik, Kak. Jadi umpan balik ini sangat penting, karena dengan umpan balik kita akan mengetahui kondisi waktu awal dan akhir dalam pembelajaran tersebut, mengetahui tentang kelemahan atau kekurangan, sehingga bisa menjadi referensi di pembelajaran materi berikutnya. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Kak Ali sudah mau menyampaikan apa yang ataupun mereview dari pembelajaran 1 dan 2. Nah, jadi jika dirangkum dari apa yang disampaikan Kak Hengki, Kak Ali, dan Kak Rahmat, nah semuanya tadi merupakan sebuah upaya yang sudah kita lakukan ataupun sudah kita usahakan agar supaya pembelajaran kita itu lebih efektif ya, terutama dalam penyajian tugas gerak dengan memanfaatkan alokasi yang ada. Nah, dengan alokasi yang ada itu diharapkan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan ataupun ditetapkan. Tetapi dalam garis bawah harus melalui proses yang bermakna, dalam pembelajarannya melalui proses yang bermakna. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Untuk yang Kak Ali tadi sampaikan memang benar, memang seringkali kita terkendala tentang efektivitas waktu yang kita berikan terhadap peserta didik saat pembelajaran. Nah, seringkali faktor-faktor itu banyak sekali yang dipengaruhi, pengaruhnya itu banyak sekali yang mempengaruhi tentang keefektifannya dalam memaksimalkan waktu yang kita berikan. Nah, itu diantaranya mungkin karena persiapan kita belum matang, baik itu tentang konsep apa yang akan dilakukan pada hari ini, kemudian persiapan peralatan, kemudian juga mungkin juga ketersediaan alat. Nah, ini seringkali memang menjadi hambatan ataupun mengurangi efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, akan tetapi diharapkan dengan ABT ataupun Asset Based Thinking yang sudah kita pelajari bersama, kita bisa berinovasi dan lebih kreatif lagi dengan memanfaatkan situasi ataupun aset yang ada agar pembelajaran itu tetap berjalan secara menarik dan menyenangkan, yang paling utama berpusat kepada murid. Nah, itu harapan dari capaian modul kita pada kali ini. Ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar. Nah, pada kali ini kita belajar bersama, ini judulnya. Saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, ini nanti harapan saya
kakak-kakak bisa membuka lah, istilahnya mau berbagi pengalaman yang sudah dilakukan selama ini selaku guru PJOK. Nah, nanti pengalaman itu bisa yang positifnya yang sudah dilakukan ataupun hambatan atau permasalahan, baik sudah yang ditemukan solusinya maupun yang belum. Nah, dengan besar harapan nanti ini menjadi suatu masukan ataupun referensi bagi kita sesama guru PJOK. Bukan hanya kakak-kakak yang sebagai peserta, tetapi juga bisa jadi ini menjadi suatu masukan yang cukup baik dan bagus bagi saya sendiri untuk bisa menjadi suatu pelajaran ke depan. Agar tujuan pembelajaran ini lebih efektif dan juga lebih menyenangkan dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita harapkan. Nah, jadi tidak ada istilahnya kalau belajar begini tidak ada senior dan junior. Kadang-kadang pengalaman junior bisa juga bagus dalam artian menemukan solusi yang tepat. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang senior juga memiliki pengalaman yang luas sehingga perlu adanya suatu berbagi praktik baik dengan teman-teman yang masih junior. Nah, dalam belajar seperti ini kita harus kesampingkan senioritas ataupun level-level jenjang pengalaman. Jadi harapannya adalah pengalaman yang sudah ada itu bisa kita saling bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sesama guru PJOK. Nah, untuk agenda kita sesi kali ini, yang pertama nanti kakak-kakak berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, berburu referensi. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, yang saya maksud tadi, berburu referensi ini yang kita gali secara bersama antara anggota kelompok diskusi nanti. Jadi, keluarkan semua apa yang pernah dialami, baik dari rekan sesama kelompok maupun pengalaman-pengalaman baik melihat orang lain, sekolah lain, ataupun guru olahraga yang menjadi panutan kakak-kakak pun boleh. Yang bisa nantinya bisa jadikan referensi untuk penyajian tugas gerak yang bagus itu seperti apa. Yang ketiga nanti refleksi akhir. Nah, tadi review singkat materi P1 dan P2 sudah di awal tadi. Nah, sekarang masuk kepada berburu referensi. Topik yang pertama yaitu berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, nanti kakak-kakak akan berbagi dibagi menjadi 3 kelompok. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti akan saya bagi lagi link-linknya untuk kerja diskusinya. Selanjutnya durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja adalah 40 menit, ya lumayan cukup panjang. Jadi bisa nanti saling menguatkan, saling memberi istilahnya dorongan agar bisa semuanya itu bisa menuangkan ide-ide ataupun pengalaman yang sudah dirasakan, sudah pernah dialami lah. Nanti sama-sama terbuka, jangan sampai ada rasa malu untuk mengeluarkan jangan-jangan ini tidak bagus, jangan-jangan salah. Dalam pengalaman itu seperti yang sudah saya sampaikan, tidak ada yang salah ya. Untuk menuangkan pengalaman, berefleksi itu tidak ada yang salah. Jadi jangan ragu untuk mengungkapkan ataupun menuangkan apa yang sudah dialami.
Yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak tentang langkah-langkah kerja kita nanti, aturan mainnya seperti apa, bisa dipahami ya, seperti biasanya seperti itu ya. Atau masih ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang masih dirasa bingung. Atau bisa dilanjutkan. Lanjut saja Kak. Oke, lanjut ya, sampai di sini aman ya. Oke. Oke, sekarang saya akan coba kirimkan linknya, link kerja kelompoknya. Izin Kak untuk anggotanya gimana Kak? Iya, ini lagi saya siapkan Kak Rahmat. Siap-siap. Oke, untuk kelompok kali ini saya bacakan, nanti kakak-kakak siap ya di situ ya. Kelompok 1, Kak Darwin, Kak Dedi, Kak Hengki, Kak Nengah, 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2, Kak Ali, Kak Nopri, Kak Putu, Kak Rahmat. Untuk kelompok 3-nya Kak Ria, Kak Rudini, Kak Septri, Kak Tono, Kak Yongki. Oke, bisa diingat-ingat tadi? Bisa Kak. Bisa ya? Ya. Oke. Oke, meluncur izin Kak. Oke, meluncur Pak Rahmat, yang lain-lain juga. Oke. Nanti coba saya Belum bisa masuk ini Kak.
Ini lembar kerjanya Kak, ini sudah saya kirimkan. Kakak-kakak bisa langsung nanti menuju ke ruang bor ataupun ruang breakout room dengan membawa ataupun mengerjakan Google Docs ataupun LJK diskusi yang sudah saya kirimkan ini. Kelompok 1 Kak di depan utama ya? Satu di main room ya, di ruang utama. Lalu Kak Darwin. Siap. Izin Kak, kelompok 2 ini kok sulit masuk ke ruang room ya Kak? Sebentar Kak, ini ada yang belum pas. Terus Kakak, Kak Yongki tadi temannya siapa aja Kak Yongki? Izin Kak, Siapa aja Kak temannya Kak? temennya Kak Yongki, Kak Tono, Kak Ria, Kak Rudi, dan saya. Kak Yongki. Yang kelompok 3 tadi, silahkan sudah ditunggu Kak Yongki di ruang bor. Kelompok 3. Kak, link kelompok 1 Kak, yang mana? Kelompok 1 tetap di main room Kak, tetap di sini. Oh, untuk yang mengerjakan tugasnya Kak? Ini di Google Doc-nya sudah ada belum di situ? Yang mana Kak? Google Doc, nanti ya saya kirim lagi Pak ya. Itu yang baru saya kirim Kak Darwin.
disiplin biar ini. Sinyal. Menengah. Ya, Kalau Kak. ya. Yang mana kita Kak? Yang nak buat ngetiknya siapa? Ngetik itu siapa Kak? Ada di Kak Engki. Aku nggak dapat kelompok ini. Kelompok. Aku kelompok satu aja ya. Alwan belum ada kelompok Alwan. Kelompok satu aja ya. Males pindah-pindah rumah. Yo, kelompok 1. Nah, masuk itu berarti Kak Alwan baik yang nulisnya. Pak Iwan tulis, Pak. Ya. Jadi kita tampilkan ini ya. Ya, ya. Nah, baik kita bisa kerjasama. Itu perhatian, Pak. Mendapatkan perhatian peserta didik. Nah, baik tadi. Ya, anggota. Siapa aja ini kelompoknya? Kak Darwin. Ya. Kak Nanga. Pembelajarannya bervariasi, tidak yang perhatian itu nanti gimana, Pak? Wah, Kalau bervariasi kan dapat Apalagi? perhatian peserta didik. Maaf Kak Cucun, Hmm? di main room jangan dihidupin Kak. Oke, Kak. Kasih Kak. tak tampilkan dulu. Tampilkan dulu Kak Wan. Oke, tak tampilkan dulu. Sabar. Silahkan Kak Septri atau Kak Yongki berbagi layar share screen biar teman-teman yang lain biar tahu perkembangan Sudah terlihat belum? mana tugasnya. Biar kalau ada ide gagasan biar langsung. Udah Saya Kak, satunya lagi. Siapa? Engki. Engki. Oh, iya. Tampil punya kesenangan jelek. Oh, Google Docs-nya belum ada ya di sini ya? Ya, itu sudah saya kirim Kak. Nah, itu sudah saya kirim. Ya, sama-sama Kak. Yuk. Ini soal nomor 1 menetapkan tanda bisa kakak-kakak lihat di silahkan terlihat didiskusikan. Kak Alwan. Membuat pembelajaran secara berkelompok. Mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau Kak Alwan, untuk menetapkan tanda atau prosedur ini bisa menggunakan kun atau gimana? Bisa menggunakan kun itu menetapkan tanda itu. Ada sih. Oh, Tanda visualnya bisa pakai kun, bisa pakai fluid. Kalau suara
suara fluid. Ini sama kayak apa? Yang C ke arah kita A. Menampilkan media pembelajaran. Yang C, menampilkan media pembelajaran. Video, media. Tanda visual menggunakan phone, pakai phone. Suara menggunakan fluid bisa. Menampilkan media pembelajaran cukup itu Kak. Ya, ya. Ya. Bawahnya gambar Kak. Menampilkan media pembelajaran seperti video dan gambar. ini nomor loro apa, Bro? Bawahnya gambar. Menggunakan fluid. Menggunakan fluid. Kalau menggunakan suara pakai fluid, sinyal suara. Gambar bisa ditambahin lagi. Ya, bisa ditambahin lagi dengan Kak Cuncun suaramu. Kak Cuncun, suaranya Kak. Mana? Oke, siap Kak. Oke. Oh, Kak Nengah. Kak Edi. Kelompok 1 ya. Kak Edi, Kak Edi kelompok berapa? Nomor Kak loro apa deh? Edi bukan di sini. Bukan di sini Kak Edi. maaf Kak Edi, kami Wih, usir Kak Edi. jadi ini kuna ya salah. Edi. Edi sosa nih kuna. Bulu si Edi. Akun juga lain, akun pakai akunku. Ya. Nyasar kayak Edi tuh. Kak Alwan. Ya, Kak. Kak Alwan. Gimana? Menetapkan tanda itu yang pakai kun tuh tanda visual. Kalau pakai fluid itu sinyal suara. Bisa untuk menghentikan permainan atau untuk memulai permainan. Memecah kokon berkumpul. Nah, aku visual. Kalau fluid itu sinyal suara. Kok gak pupuk tenang. Oh, ini kelompok 1. Akun itu jelas apa kalau akun? Akun itu siapa? Kak Tono di ruang utama ya, masih di sini ya Kak Tono. Kak Tono di kelompok 3 Kak, ditunggu teman-temannya di sana. Oke. Ya. Yang Ediansa ini kelompok berapa Kak? Nggak ada masuk kelompok. Maka ada dong iko Edi. Udah nah. Oh, lo kok ngehawak ke sebedang aja Nawin. Kelompok 1-nya aja yuk. Pahaga munada. Bukanlah. Jauh. Kak Edi bisa masuk di kelompok 1 Kak Edi. Sambil kena hawak, tiap hawaknya aja. Kak Alwan. Pahaga munada. Gimana? Kak Alwan. Mengatasi faktor lingkungan itu biasanya kalau mau ke lapangan kita harus memeriksa lapangan kondisinya sudah baik apa Aman. belum. Ya benar. Tuh. Oke. Ya, Link sebelum kelompok kita 3 sudah saya kirim Kak Tono. memeriksa Lanjut Kak kondisi Rahma. lapangan, Keterampilan gerak yang diajarkan. memeriksa kondisi lapangan. Ini kayak buat ini. Alur tujuan pembelajaran. Kak Darwin boleh nambahi. Yang mana Kak? Iya ya Kak. Mengatasi faktor lingkungan selain memeriksa kondisi lapangan atau cuaca Mantap. panas atau hujan, biasanya faktor lingkungan. Gimana saya kondisi lapangan apakah aman untuk menjaga? Itu mungkin alat itu Kak.
satunya. Faktor lingkungan dapat berpengaruh terhadap Lingkungan. kualitas siswa. Kak Darwin, ngiring aku. Sama baik Kak. Apa yang mau ditulis? Darwin itu lah ketua kelompok itu. Oh, saya Yang B. Yang A kalau masih ada pendapat silahkan. cuaca buruk, cuaca dan cara alternatif. Iya, iya. Cuaca Iya, Kak. buruk akan dengan cara Iya Kak, benar itu. Iya. Untuk Kak Ria, mikrofonnya belum dihidupkan Kak Ria. Kayaknya dari tadi mau ngomong tapi nggak terdengar itu. Mikrofonnya di bagian bawah itu. Keterampilan gerak yang diajarkan gerak Untuk manipulatif. diskusi Apa boleh Kak? di-on-kan semua. Keterampilan mikrofonnya. gerak yang diajarkan itu gerak manipulatif. Kalau keterampilan geraknya manipulatif. Kak Alwan, Gimana? Apa kayak gitu Kak? Lokomotor, non lokomotor. Mana, Kak? Sudah ketemu belum itu Kak Ria? itu ditambahi lingkungan luar kelas yang Untuk kondusif membuat siswa On-kan belajar dengan itu baik. ada di bagian bawah itu yang Di simbolnya lingkungan seperti pembelajaran. mikrofon Kak Ria. Langsung ini aja Kak, tambahnya aja Kak. Itu kalau merah itu berarti Ya, masih lingkungan luar non-aktif. kelas yang kondusif. Dihijaukan Kak Lingkungan. Ria. Terus Membuat siswa belajar dengan baik. Nah, itu sudah on itu suaranya. Dengan baik. Ya. ada lagi. Menampilkan media pembelajaran. mau tambahin nggak Kak Kalwan? Nih, Satu lagi Menampilkan media pembelajaran. apa? Ajak siswa untuk menjaga kebersihan lapangan dan peralatan. Nih, Maksudnya media pembelajaran Ajak itu sesuai siswa materi. menjaga Materi. kebersihan. Siswa. Ajak siswa Oke, ya. untuk menjaga kebersihan lapangan. Kebersihan lingkungan ya. Menjaga kebersihan lapangan. Gerak Oke, yang C Kak Alwan, passing. Ya. gunakan lagi? media pembelajar. Untuk yang C ini Kak, C Kak, bukan yang D. Yang C, Ya. Passing bawah. Cukup rasa Kak ya, 3 aja. menggunakan Menggunakan media pembelajaran yang menarik. Izin Kak Fasil. Duanya, Kak Alwan, Kak Fasil. mengajak siswa berkomunikasi. serta didik aja ya. Oh iya, benar. Dah, Berko- udah apa ndak? Awas banyak kartu. Komunikasi, Oke. melakukan ice breaking di bawah tambahannya Kak. Jangan. Banyak kartu. Awas dulu. Breaking. Tidak boleh. Itu HP-nya. Awas kartunya awas. Dengan melakukan ice breaking ya. Iya. Melakukan enggak Kak? Melakukan ice Assessment breakingnya di ini aja, awal. di tambahannya. Gerakan Hah? ketiganya. Pembelajaran Pak. Melakukan ice breakingnya ketiga aja itu. Oh, Halo, Jadi tiga Assalamualaikum. ini kita lakuin. Gimana Pak? Ah, Melakukan assessment awal dan akhir.
yang melakukan ekspresinya ada di Iya, Awal betul, Kak. dulu, Kelas Bapak. 1 di Trimoharjo. Nah, sip Kak. Saya di Sri Kencana, Pak. Di Madang Suku 2. Madang Oh, Suku iya, iya. 2. Nah, kalau di apa itu Oh, iya, iya. Bidaran itu yang di pakai mobil, Pak. Kalau urutannya DWA. ya Yang di penggunaan waktu yang efisien. Nanti Kak ya. Agung. Masjid Agung. pencak silat ada lagu. Iya. Tangkisan. Oh, pencak silat gerakan tangkisan Kak itu ditambah Kak Iya. materinya. Tangkisan apa pukulan Kak Niko? Penggunaan waktu yang efisien. Biar itu mengalokasikan waktu. Pencak silat. Dengan oke. Nanti syaratnya tepuan itu Pak Niko. Ya, ini lagi apa? Syarat siu ini tepuan. Ya Kak Dedi, yang di Ya, sabar. penggunaan waktu yang efisien. Oke, penggunaan waktunya menjawab apa ya? Jadi sila. Darwin, aku Kak, ini lanjut kalau tiba. lagi Mau dulu. kombinasi jadi Kak. Bingung harga. Suruh memberikan Kemampuan buku, untuk Kak. menyelesaikan tugas. memberikan contoh kombinasi gerak. Kemampuan Harus menentang mungkin. Kalau nggak pakai kombinasi menyelesaikan tugas. Membuat tugas selesai. Membuat pembelajaran yang Menarik. membuat Tarik di bawah. bawahnya. Membuat lingkungan belajar yang nyaman. Oh, muka buku penuh aja Pak Darwin. Lingkungan pembelajaran yang nyaman. Belajar yang nyaman. masih bawah itu Pak Rahmat. Jadilah, Bilang gerak aja tadi. tambahi baik karena Engki, jadi asing ya, yang penting ada jawaban kita. Oi, Yang ini Jangan dibuat yang pasti pusing. jangan dibuat pusing. Buat kan baik. yang Tambahan Kak untuk paling penggunaan perhatinya waktu yang juga. efisiennya ini Yo. memberikan alokasi waktu setiap Ke penugasan bawah. di dalam penugasan. Ke bawah. Syaratnya pakai bunyi fluid.
Di Di setiap setiap kegiatan aja deh Kak. Kegiatan aja Kak. Lanjut. Keterampilan gerak pembangunan. keterampilan gerak yang diajarkan. Apa ini? Keterampilan gerak yang Jeda-jeda Kak Wan. Ya, Islam kode. Apa dead? Apa kira-kira gerak Apa pertanyaannya? lokomotor? Apa lokomotor? Nah, aku ki sinyal elek, aku ki ning pawon ning ngarep ramai itu bongkar. Kayak sinyal. Keterampilan gerak yang diajarkan. Materi. saya berlari, berlari, menendang. Kira mah itulah. Bukan. Kalau development ya Ini kan ada dua Kak ini. Urutan pengajaran yang dilakukan maksudnya mana ini? Kalau yang keterampilan gerak yang diajarkan ini, kurasa langsung digerakkan. Banyak kerangka. Misal berlari kan, loncat, menendang, misal memukul. Misalnya kayak gini tuh Kak. Kalau Kak ada Ya. Kak Alwan, Gerakan ayunan lengan loh Kak, itu kalau passing itu. keterampilan. misalnya kayak gini tuh. Apa ya? Oh, iya. Misalnya passing Kalau misalnya passing bawah. passing bawah. Urutan gerakannya tangan di apa? Ya, Oh ya ya. Gerakan posisi tangan. Penjabarannya. Badan dibungkukan kayak gitu. Badan condong ke depan. Ini urutan pengajaran loh ini. Oh, pengajaran. Ini berarti Kak, langsung ya? ini Oh iya ya salah. servis mungkin Kak. Urutan Cara pengajaran. servis urutan ajarannya. ini Itu caranya Kak kalau yang pertama itu. Iya, pengajaran. ya pelajarannya apa, keterampilan geraknya, terus urutan pengajaran. Keterampilan misalnya, ya benar lah kata Kak Hengki, kalau misalnya servis Ya, ya. servis. Urutan Sudah itu, servis bisa menendang bola servis bisa. bawah. Nah, urutan pengajaran yang dilakukan ini kurasa kita menyiapkan bola kan. Pertama kita melakukan apa ya kan? Setelah itu Ya, kita melakukan sama misal seperti servis mobil bawah. itu. Kita ambillah servis bawah, Be. Servis bawah ya. Servis bawah. Apa kita mencakup langsung permainan bola voli apa gimana ini? Enggak, langsung. Ya passing lah. Nomor 2-nya kan Ini materi keterampilan nomor gerak. 2 ini. Anu Kak Alwan, keterampilan gerak yang diajarkan teknik dasar. Teknik dasar Iya. ya. Nanti urutannya pertama servis bawah, passing, anu Kak, mungkin masuk enggak? Passing bawah. Passing atas, terus servis bawah wae. Servis Apa ya? dulu dah. Semua ini. Ya, urutan pengajarannya pertama pasti kan passing bawah, bola-bola itu. Masuk itu. Ya benar, kok paham. Urutan pengajaran Menunjukkan kuda-kuda. Gerakan kuda-kuda ya. Berarti kalau mau dimasukkan semua Kak Lawan dari servis dulu Kak Lawan urutan. Iya. Passing Servis, passing baru passing kurasa. Jangan dari passing baru servis. passing lah, mau passing dulu atau servis dulu. Kalau ambil dasarnya dari servis kan. Servis dulu. Iya. Nah, kan di bawah itu kan juga lah keterampilan gerak yang diajarkan misal passing ya. Nah, ada isyarat yang digunakan dalam passing itu. Ya Kak Hengki ya. Yang di nomor 2 yang di Kak Darwi. Juga lah itu. Iya. Ya. Nanti kita Ya kan, nah, kita membuat berarti kan ada ketergantungan antara kiri dengan kanan itu. iya ada keterkaitan itu Kak. Iya. Oh, yang di sini misalnya servis bawah.
Nah, berarti ada keterkaitannya Iya. dengan servis bawah itu. Kurasa cukup satu bae Kak Alwan gitu. Passing servis bawah bae. Enggak usah masuk Servis bawah. banyak-banyak. Oke. Iya, yang di nomor 1 itu. Di nomor 2-nya kakek ganti yang lain. Heeh. Dia tidak panjangan kita menjelaskannya. Benar. Ya, itu Kak, kayaknya cukup itu, Kak. Nah, jadilah Urutannya Itu mungkin yang kata Kak itu Nengah tadi, yang pertama kaki dibuka selebar bahu mungkin Kak. ya mungkin masuk Kemudian akal itu. tangan akal. diluruskan, tulis belah ya. condong ke depan mungkin kayak gitu Ya. Kak. Nah, benar urutan pengajaran yang dilakukan. Iya. Posisi Tulis kurasa posisi siap misalkan di Iya. belakang garis lapangan. Iya, posisi siap dari pertamanya mungkin. Kemudian kaki dibuka selebar bahu. Boleh, Kak Darwin. Ya. Boleh saya yang ngisi biar Kak Alwan yang ngetik. Silakan. Kalau salah nanti tambahi Kak Darwin ya. Siap. Sama-sama belajar kita, Kak. Sama-sama belajar. Pertama Kak Alwan, badan berdiri tegak. Salah satu kaki maju ke depan. Berdiri. Santai Mas Dedi. Iya Kak Dedi. Terus Tekuk lutut, badan kedua berdiri lutut tegak. Salah satu kaki. maju ke depan. Kalau guling nggak bisa puluk Kak Dedi, nak servis bola guling. Dan tekuk lutut dan Iki cek badan condong ke salah depan. satu kakinya bro. Iya. Suaramu enggak terkerungu. Apa iya? Salah satu kaki maju ke depan, terus tekuk sedikit lutut. Terus Dan badan agak condong ke depan. Lalu tangan kiri Tangan terikut aja Kak. Biasanya pakai gerakan memegang bola voli. ini sudah terakhir itu ya Kak Rahmat. Ya Kak Niko. bola voli. Dari tangan kanan melakukan ayunan ke belakang saat mau memukul bola. Ke saat atau model Memukul bola. Hmm? Memukul bola. Saat makan Memukul bola. wes ini Sudah cukup ini kayaknya Kak. oke. Dua. Arep mau voli mana? Mau voli lagi nih nomor 2 ini. Passing agak cepat baik Kak kita waktu. Passingnya. Passing Passing bawah. passing atas. Passing bawah wae. Passing bawah sudah kan? Servis tadi. Bawah. Oh ya servis itu ya, passing bawah sih. Apa? Ini passing apa servis?
Tapi sudah. Passing ya. Ya, passing bawah. Dia. Edet. Lanjut. Oh, pemain poli toh. Berdiri tegak dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Passing toh? Ya, passing bawah. Wes, Dua kaki. dibuka selebar bahu. Koma, Terus, koma. lutut direndahkan. Terus, Dan berat badan dan kok berat badan gitu. Gak apa. bertumpu pada ujung kaki depan. Pada ujung kaki depan. Saat mau melakukan passing, tangan dirapatkan. Koma berarti ya. Jaringannya lurus kayak dirapatkan ya. Ini ya. Ya. Saat mau melakukan passing, kedua tangan dirapatkan. Cari tangan. Panjang-panjang, Dedi. Dan Rukun kayak Pak Dedi iki. Menengo, ini si emosi. Waktu. saat datangnya Apa, Det? kedua lengan atau Oke. ayun Jadilah Kak. Ya. Hah? Saat datangnya bola, Tenang, ada tambahan waktu sampai 96 menit. oke Kak Rahmat, oke. Kira Nis. Akhirnya dua sama. Ya, sama. Saat datangnya bola, Mm-mm. ayun dan dorongkan kedua lengan. Wes. Susu. Apanya? Hah? Ini harusnya. Bola ayun dan dorongkan Wes lah. lengan. Wes. Dah. Tolong es breaking. Syarat. Ya. Breakingnya apa ini? Tepuk pramuka. Oke, tepuk pramuka. Tepuk semangat. Aku jeda loh Bang. Gimana? Sinyal pelak tenan. Apa ini tuh salah? Tepuk semangat. Kacau lagi ini kalau Waktu kelompok 1, waktu. Es breaking. ganti baik Kak. Misal menulis peluit panjang kan. Oh iya, dalam sepak bola kan misalkan. Gimana? VAR kelompok 1 pelanggaran. Wasit offside misalkan, offside kan pemain. Nah, main offside. Nah, saat peluitnya dia meluit misal peluit atau apa kan? Kayak peluit dia. Pemain sepak bola melakukan pelanggaran. Gerak Kira-kira itu bela. kan. Isyarat Lu tangan. dia. Cek VAR dulu, pelanggaran atau enggak cek VAR dulu Kak Darwin. Ya. Kak Romat nanti dulu Kak Romat. Ini lagi diskusi nih. Yo, kami ini lagi panas-panasnya Kak Rama. Tak sliding minggu. Iya. Kak Ketua, Kak Rahmat, jangan mengganggu diskusi. Iya. Kami Gerak ini yang lagi gerak yang awas. belajar. Ayo. Waktu tinggal Dedi. 1 menit. Itu apa namanya Kak mungkin? Yang peluit Penampilan untuk servis Kak. Isyarat ini.
Keterampilan yang diajarkan servis misalnya. Isyarat Q-nya print, dipersilakan servis, itu gantian seperti itu Kak. Oh, Fluidnya. isyarat fluid ya. Iya. Bisa mengajarkan tendangan kaki bagian dalam lagi bermain sepak bola kan. Nah, waktunya Fluid habis untuk servis Kak, memulai servis. Ya, di sebelah kanan yang fluidnya. Oh, keterampilan gerak duduk. Oh ya. Ini di sini silakan untuk servis. Servis Pak, tulis sudah. Iya, servis iya. Servis selesai, nanti langsung sambil dijelaskan Pak itu. Langsung isyarat Pak Kak. Isyarat fluid. Membunyikan silakan untuk servis misalnya fluid. Nomor 2 sama. Nomor dua. Ini pakai ini bisa kan? Nomor 2 servis bawah ini. Ini kan servis bawah, berarti pakai isyarat apa? Mungkin itu 1 2 3 hitungan Kak. Hitungan. Untuk kita melemparkan bola kepada anak. Misal Hitungan smash. ya. Kayak Hengki misal smash di 2 itu Kak. Kayak Hengki smash misal. Di nomor 2. Oke, untuk kelompok 1 silahkan tetap lanjut bekerja, tetapi share screen-nya bisa di kalau enggak itu aja Kak, karena untuk smash mungkin salah satunya kiri kanan kiri lompat kayak gitu Kak. Yang nomor 2. Kak Alwan tutup dulu Kak Alwan di itu jangan di ruang utama Kak Alwan. Ya, share screen-nya di ruang utama ini bisa ditutup dulu. Kita sambil sambil bertahap, siapa yang sudah siap silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama silahkan kelompok 3. Kelompok 3 silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktunya saya bagi per kelompok 10 menit. Itulah tadi Kak. Apa ini nomor 2? Kalau misalnya untuk smash, misalnya kita buat aba-aba. Ini passing bawah aja Kak. Yang nomor 2 kan passing bawah tadi. Ya udah kalau passing bawah misalnya. Maaf bukan 10 menit tapi 5 menit. Silahkan Kak Yongki untuk share. Iya, aba-aba 1 2 3 ya. Atau mempresentasikan hasil kelompoknya. Isyaratnya pakai gerakan tangan lo bisa kan? Saya masih mencari nih Kak yang di layar nih Kak, tanda menunjukkan hasil diskusi tadi. Tidak kelihatan di sini. Coba kelompok lain saja dulu Kak. Oke, kelompok 2 silahkan Rahmat dan teman-teman boleh mempresentasikan hasil diskusinya, karena kelompok yang 2 dan 1 bertahap berguyur mulai menyelesaikan. Ini lagi tahap sliding Kak kelompok 1. Tahap sliding. Ya. Oh iya. Kelihatan ya? Iya. Kurang besar Kakak. Oke. Lanjut Kak ya. Yang benar itu Kak Rahmat, ketua. Iya. Kak Fasil lanjut. Halo Kak Fasil. Lanjut. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai sekretaris dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Kak Ali sebagai ketua,
Kak Putu sebagai wakil, Kak Nopri bendahara, dan saya sendiri sebagai sekretaris. Baik, yang pertama, satu, perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Guru harus jelas penggunaan media belajar. Jadi kita harus jelas dalam penggunaan media belajar seperti menggunakan YouTube, mungkin menggunakan alat proyektor, laptop, dan lain-lain. Terus yang kedua, guru harus perhatian terhadap semua peserta didik. Jadi kita nggak boleh tebang pilih satu sama yang lain. Jadi kita harus memperhatikan semua peserta didik kita. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang B, membuat kelas yang menarik seperti membuat dekorasi, hiasan, atau pernak-pernik yang kira-kiranya menarik untuk peserta didik lah, merasa nyaman waktu pembelajaran. Terus yang C, yang ketiga, dalam mengatasi faktor lingkungan pembelajaran, kita membuat kesepakatan kelas. Jadi dalam satu kelas kita membuat kesepakatan kelas. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, ini kita menampilkan media pembelajaran seperti gambar, video, audio, itu harus jelas, harus mungkin pencahayaannya atau ruangannya itu harus jelas. Jadi nggak boleh peserta didik itu kiranya nggak melihat atau nggak mendengar. Mungkin waktu seperti audio, waktu pembelajaran senam, pembelajaran aerobik, atau pembelajaran senam ritmik, nah itu harus kedengaran. Terus selanjutnya bisa menggunakan suara kita, maksudnya kita bisa menginstruksikan peserta didik untuk gerakan atau untuk melakukan gerakan apa yang kita perintahkan, bisa juga menggunakan isyarat seperti tangan, terus gerakan kepala mungkin, terus bisa juga menggunakan media atau alat seperti fluid untuk mengondisikan peserta didik kita. Terus penggunaan waktu yang efisien. Jadi dalam waktu penggunaan efisien kita membuat jadwal harian. Jadwal harian ini seperti mungkin ya jadwal mata pelajaran, mungkin juga membuat jadwal piket. Mungkin dalam arti piket ini mungkin bisa siapa yang menyiapkan alat pada hari ini, tanggal ini, nanti bisa dibuat jadwal. Terus penggunaan waktu semaksimal mungkin dalam penyampaian materi itu kita harus memaksimalkan waktu. Jadi waktu tidak habis hanya untuk salin atau menyiapkan alat atau ada kegiatan lain yang kiranya menghabiskan waktu. Sedangkan tujuan pembelajaran kita belum tersampaikan. Nah, terus yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Kita mengambil gerak manipulatif permainan bola voli, yaitu materinya passing bawah dengan urutan pengajaran yang dilakukan. Pertama, kita atau guru menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, apa yang kita akan terapkan untuk peserta didik. Nah, di sini guru melihat tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu mempraktikkan passing bawah dengan benar. Nah, yang kedua, guru memberikan contoh gerakan passing bawah. Jadi langsung kita di lapangan, kita memberikan contoh mungkin kuda-kuda dulu, atau posisi kaki, posisi tangan, posisi kenaan bola, terus posisi tangan waktu mau passing gimana, dan seterusnya. Terus yang ketiga, guru melakukan asesmen penilaian. Seperti kalau passing bawah, kami mengambil ini passing mandiri dalam 1 menit, peserta didik nanti dapat berapa nilai, berapa poin, seperti itu. Terus yang terakhir, kita meminta umpan balik atau refleksi dari peserta didik. Nah, yang keterampilan kedua, gerakan non-lokomotor pada pencak silat. Yang kita ambil pukulan depan. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mempraktikkan rangkaian gerak pukulan dalam pencak silat. Sama juga guru memberikan contoh pukulan depan dengan kuda-kuda tengah. Nah, selanjutnya guru melakukan asesmen penilaian tentang rangkaian gerak pukulan seperti antara koordinasi kuda-kuda dan pukulan dan posisi badan dengan benar.
itu dapat kita nilai. Terus yang keempat sama kita juga atau guru meminta umpan balik atau refleksi dari peserta didik. Nah, yang ketiga isyarat atau Q dalam pembelajaran. Kita masih sama mengambil materi gerak manipulatif permainan bola voli passing bawah. Nah, isyaratnya kita bisa menggunakan fluid 3 kali. Prit, artinya kita kumpul di lapangan untuk mungkin melakukan pemanasan dan seterusnya. Terus gerakan kaki. Guru menggerakkan kaki, artinya peserta didik harus siap melakukan kuda-kuda. Jadi kuda-kuda dalam siap mau passing bawah. Yang selanjutnya gerakan tangan bersalaman, artinya peserta didik siap menyatukan tangan dan untuk bersiap passing bawah. Nah, ini yang fluid ke-1, ini masalah asesmen tadi. Jadi ada fluid 1, peserta didik mulai melakukan passing. Prit, peserta didik melakukan passing mandiri. Terus bunyi fluid kedua, peserta didik berhenti melakukan passing. Masih sama, gerakan yang kedua, gerakan non-lokomotor pada pencaksilat pukulan depan. Guru melakukan tepuk kedua paha, artinya peserta didik siap untuk melakukan kuda-kuda tengah dalam pencaksilat. Terus selanjutnya guru melakukan hitungan 1, artinya pukulan depan ke 1, dan mungkin hitungan kedua, nanti pukulan kedua, dan seterusnya sampai hitungan ke-8. Nah, kita bisa juga menggunakan bunyi fluid, artinya mungkin posisi kedua tangan kita harus posisi siap di samping badan. Itu Kak yang bisa kami sampaikan hasil kerja kelompok kami, kelompok 2. Mungkin ada tambahan dari Kak Fasil, mungkin ada koreksi. Saya sangat terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih untuk tambahan Kak dari kelompok 2, kelompok kami Kak. Maaf, mungkin silahkan Kak, kakak-kakak yang lain, kelompok 1, kelompok 2 ataupun kelompoknya kelompok 3 ini boleh menanyakan ataupun mengkonfirmasi boleh apa yang sudah disampaikan dari Kak Rahmat tadi. Kalau mungkin ada yang belum jelas, ya nggak apa-apa, mohon diperjelas apanya yang belum dijelaskan tadi. Misalkan teknisnya gimana, pada waktu penerapannya itu pada saat apa. Nah, mungkin bisa diperjelas biar nanti teman-teman yang lain ini bisa mengambil pelajaran barulah. Mungkin seperti itu. Silahkan Kak Rahmat untuk memandu ke teman-teman yang lain, barangkali bisa. Ayo, mungkin dari kelompok kami dulu Kak ya, Kak Fasil ya, kelompok 2 mungkin ada tambahan. Silakan. Mau menambahkan. Silakan Kak. Tapi Kak, terima kasih. Saya dari kelompok 2 ingin menambahkan tentang penerapan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran itu yang kita tampilkan itu yang menarik, yang mudah dipahami. Mungkin itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Ali. Kelompok 1 dan 3 bagaimana ini? Sudah merasa dipuaskan oleh Kak Rahmat? Atau masih ada Kak Alwan ada dendam ini Kak? Mau sliding balik, ayo. Ataukah sudah cocok? Cocok Kak, menurut saya yang punya Kak Rahmat ini sudah lengkap. Enggak jadi saya sliding. Nggak bisa di sliding itu Kak. Itu sudah benar Kak. Oke. Lengkap, Kita Kak, itu, Kak. hapus untuk kelompok 1. Nggak ada yang ditanyain Kak Alwan tentang pencak silat itu Kak Alwan. Yang hitungan 1 sampai 8 itu emang udah maksud. Enggak. 1 hai, 2 H. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan. Terima kasih kepada Kak Rahmat dan teman-temannya. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kak ya, sudah Kak ya. Ya, silakan Kak, pergantian share screen-nya.
Kelompok 2 tadi rombongan siapa ya? Kak Rahmat tadi kelompok 2 ya? Oh, kelompok Kelompok 2, 1. Kak. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 siapa ini yang membacakan presentasi? Kak Enggi? Kak Hengki, Kak Hengki. Oke. Kak Hengki. Kak Engki boleh Kak Kak Engki. Darwin, silakan Kak Darwin. Aku pengen dengar Kak Hengki dulu, Kak. Kak Edi, kelompok 1, Kak Edi. Kak Darwin itulah, Kak. Nah. Arek nyewa pemain Bob ye. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Anggota kami yang pertama Darwin, kemudian Nengah, Kak Dedi, Kak Alwan, dan Kak Hengki. Pertanyaan pertama mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A menetapkan tanda atau prosedur. 1. Memakai tanda seperti menggunakan kun atau visual. Kemudian yang kedua memakai peluit sebagai tanda suara atau sinyal suara. Yang B mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Memeriksa kondisi lapangan apakah aman untuk memulai kegiatan. Kemudian lingkungan luar kelas yang kondusif membuat siswa belajar dengan baik. Yang ketiga ajak siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang C memastikan peserta didik mendengar dan melihat, itu menggunakan media pembelajaran yang menarik, mengajak peserta didik berkomunikasi, melakukan ice breaking. Kemudian yang di penggunaan waktu yang efisien, itu diantaranya kemampuan untuk menyelesaikan tugas, membuat lingkungan pembelajaran yang nyaman, memberikan alokasi waktu di setiap kegiatan. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, di sini kami mengambil materi bola voli, yaitu teknik dasar pemain bola voli dalam servis bawah, urutan pengajaran yang dilakukan. Kemudian kami langsung mengacu ke bagaimana teknik melakukan servis bawah, yaitu badan berdiri, tegak, salah satu kaki maju ke depan, tekuk sedikit lutut, dan badan agak condong ke depan, lalu tangan kiri memegang bola voli, dan tangan kanan melakukan ayunan ke belakang saat memukul bola. Kemudian yang kedua, teknik dasar pemain bola voli passing bawah. Urutan pengajaran, berdiri tegak dengan kedua kaki, dibuka selebar bahu, lutut direndahkan, dan berat badan bertumpu pada ujung kaki depan saat mau melakukan kedua jari tangan dirapatkan saat datangnya bola, ayun dan dorongkan kedua lengan. Selanjutnya isyarat atau dalam pembelajaran. Nah, keterampilan gerak yang diajarkan masih dalam materi bola voli, servis bawah. Isyarat yang digunakan itu dalam hitungan ataupun gerakan. Misalnya pada saat pemain mau melakukan servis, nah isyarat yang digunakan itu pakai peluit. Wasit menggunakan peluit tanpa abapit, kemudian pemain itu melakukan gerakan servis. Kemudian yang kedua passing bawah. Nah, isyarat dia menggunakan hitungan. Dan bisa ada tambahan lagi satu, misal kita melakukan praktik atletik, lari, misal lari. Nah, lari itu secara bolak-balik. Nah, setelah posisi berlari bolak-balik, waktu sudah selesai. Maka isyaratnya itu pakai peluit bahwa menandakan waktu itu sudah selesai. Nah, barangkali itu saja Kak yang perlu kami sampaikan dari kelompok 1. Mungkin ada kekurangan, mohon mungkin kakak-kakak yang lain untuk menambahkan apa yang sudah kami sepakati dalam kelompok 1. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Darwin dan teman-teman dari kelompok 1. Silakan Kak kelompok Rahmat, 2, kelompok 3. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin ditambahkan atau masih penasaran, silakan.
Karena kami menyadari dari kelompok 1 ini banyak masih kekurangan kakak-kakak kelompok 2, kelompok 3. Mungkin Kak Ketua kelas ingin menambahkan? Coba kakak sedikit ingin menambahkan yang nomor 2, Ya, Kak. silakan. Ya. Coba diturunin Kak ininya, Kak. Kak Niko kelompok Alwan, berapa Kak Niko? Gimana Kak? Kak Niko kelompok berapa Kak Niko? Satu kelompok apa? Enggak, kelompok 2 saya, Kak. Oke, silakan ya. Ini sliding pertama Kak Darwin. Ya, silakan, enggak apa-apa. Cek Kita yang menyiapkan nomor kartu 1. merah Kak sama kartu kuning. Cek VAR dulu Kak. Yang nomor 2 itu, yang nomor 1 teknik dasar permainan Wasitnya. servis ke bawah, Kak. Saya sudah setuju untuk ininya, cara servisnya sudah setuju. Suara Kak Putu suaranya kurang jelas. Untuk cara servisnya saya sudah setuju. Terus seharusnya awal-awal itu kakak tuh menjelaskan dulu servis ini digunakan untuk apa gitu seharusnya. Bahwa servis secara ini teori dulu ya. Tujuan pembelajaran lah utamanya, ibaratnya seperti itu, Kak. Kita seharusnya jelaskan dulu servis ini harus minimal harus masuk karena servis ini adalah awal dari untuk sebuah permainan bola voli gitu, Kak. Mungkin begitu aja untuk pemahaman dari saya, Kak. Oke. Baik, terima kasih tambahan dari Kak Putu. Mungkin kakak-kakak yang lain. Terima kasih untuk Kak Putu. Kakak-kakak dari kelompok 2 atau 3. Mungkin Kak Dedi yang ingin ini yang di bidang polinya. Iya. Cukup Kak Niko. Itu tadi kita kelompok 1 ini membuatnya tuh praktek di lapangan langsung Kak Niko. Jadi prakteknya. Karena jawaban kami ini Kak, karena pertemuan sebelumnya kami di kelas ibaratnya. Jadi penjelasan teorinya itu di kelas, di lapangan tinggal mempraktekkan. Siap Kak, siap. Ya, setuju sama Kak Darwin, setuju. Oke, setuju Kak. Setuju. Cek VAR dulu. Jadi kita teori dulu 1 jam di dalam kelas, bagaimana itu tekniknya, ukuran lapangan segala macam. Nah, tinggal di lapangan mempraktekkan kembali. Iya, Kak. Setuju, Kak. Kalau penjelasannya seperti itu, saya setuju, Kak. Kelompok 3, mungkin kelompok 3 gimana? Apa sudah setuju ataupun sudah merasa dipuaskan dengan presentasi Kak Darwin? Kak Udini coba dulu. Kak Udini kelompok 1 ya. Oke, sepertinya sudah cukup Kak Darwin kelompok 3 dan kelompok 2. Oke, Kak, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tadi ada sedikit masukan dari Kak Niko ya tentang tujuan dari servis, kemudian dilanjutkan Kak Darwin. Memang itu adalah sudah pertemuan yang lanjutan. Jadi pada dasarnya sudah disampaikan di awal pertemuan. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan selanjutnya kelompok 3. Ini terakhir, silakan kelompok 3. Baik Kak, di sini mohon izin untuk kelompok kami ya. Saya akan mempresentasikan hasilnya mengenai penyajian tugas gerak. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur dengan peluit, yaitu untuk mengumpulkan peserta didik dan melakukan gerakan. Satu tepukan misal untuk mengisyaratkan anak diam, terus bisa dengan bendera, bisa dengan ucapan hai, hello, itu untuk menetapkan tanda. Terus untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, itu mengenai di lapangan, kalau misal keadaan hujan, peserta didik dalam proses pembelajarannya di dalam ruangan atau kelas. Jadi misal kita waktu ingin praktek di lapangan, nah ada tiba-tiba hujan, nah kita masukkan peserta didik ke dalam kelas.
Entah itu nanti kita berikan materi ataupun praktek lanjutannya. Terus yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini hasil dari kelompok kami tadi, menjelaskan materi dengan cara menampilkan gambar atau video pembelajaran yang pertama. Terus yang kedua, mempraktekkan gerakan pada materi. Ada gerakan awalan, terus gerakannya, terus gerakan akhirannya, dan melakukan refleksi. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. 10 menit itu pendahuluan, 45 menit kegiatan inti, 15 menit penutup. Itu untuk nomor pertama tadi. Terus yang kedua, menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan dari kelompok kami mengambil permainan bola kasti. Urutan pengajaran yang dilakukan itu yang pertama doa, pemanasan, setelah itu salam, absen, memberikan motivasi, menjelaskan materi sebelumnya, tujuan pembelajarannya, dan menjelaskan materi yang akan dipelajari. Terus pemberian materinya ini kegiatan saat praktek ya Kak ya. Jadi misal kita melakukan gerakan melempar, nah itu memukul dan menangkap, nah itu kita praktekkan dulu, gurunya mempraktekkan, nanti setelah kita jelaskan keseluruhan, baru kita nanti praktekkan secara berpasangan ke peserta didik. Refleksi, doa, dan penutup. Terus permainan bola kecil selanjutnya badminton. Nah ini sama ya, ada pertama doa, pemanasan, salam, absen, menjelaskan materi dan tujuan pembelajaran, terus pemberian materi mengenai servis pendek, servis panjang, pukulan lob, drop shot, dan pukulan smash. Nah itu kita jelaskan mengenai teknik-tekniknya, cara melakukannya, awalan, gerakannya, ataupun akhirannya. Terus refleksi, doa, dan penutup. Isyarat pembelajarannya mengenai permainan bola kecil, itu cukup menggunakan fluid Kak. Misal prit atau prit, nah itu mengumpulkan siswa. Nah, terus untuk melakukan suatu gerakannya itu dengan cara, misal anak itu berpasangan, nah kita mulai dengan aba-aba fluid. Prit, kita bunyikan fluid, nah anak-anak melakukan, misal melempar. Setelah itu fluid lagi, selesai. Nah, ya apa fluid itu yang digunakan. Terus permainan bola kecil badminton sama, yaitu cuma menggunakan fluid, mengumpulkan peserta didik dan melakukan suatu gerakan. Oke, sekiranya cukup presentasi dari kelompok kami. Jika ada masukan atau tambahan dari kelompok lain silakan, atau dari kelompok kami juga silakan. Yuk, silakan kelompok 1 dan 2 barangkali ada yang mau ditambahkan atau ingin minta penguatan lagi, bagian mana yang perlu dijelaskan dari kelompok 3, silakan. Sudah cukup barangkali kelompok 1 dan 2? Sudah apakah hampir mirip sama ataupun sudah sesuai? Silakan Kak Ali. Ya, Kak Ali. Sudah raise hand, silakan. Terima kasih Kak fasilitator atas waktunya. Saya mau menambahkan sedikit tentang tahapan tadi Kak. Coba Kak tarik ke bawah Kak. Nah, ya. Tahapan-tahapan yang lebih menarik lagi kalau menurut saya ini materinya. Ini kan secara global gerakannya. Kalau bisa misalnya kalau melempar cukup melempar. Misalnya melemparnya itu
membuat variasi lemparan, saling berhadapan, murid yang satu dan yang lain saling berhadapan. Terus sama juga misalnya variasi gerakan lagi nggak berhadapan, kan misalnya buat kayak lingkaran gitu, bentuknya lingkaran, lempar tangkap bola, terus di tengah itu salah satu sebagai ketuanya seperti itu. Mungkin itu Kak, ini kan permainan bola kecil, ini kan harus menarik gitu. Mungkin itu saja Kak yang kita tambahkan. Terima kasih. Silakan Kak Yongki. Silakan Kak Yongki, mau oper kemana atau ditangkap lagi? Silakan. Udahlah, cukuplah, terima kasih lah, udah bagus masukan dari Kak Ali. Iya, terima kasih Kak Ali. Nah, mungkin saya bisa menambahkan ataupun menguatkan apa yang dijelaskan Kak Ali. Mungkin Kak Yongki yang dimaksud Kak Ali itu lebih spesifik lagi tentang apa sih yang dilakukan murid ketika praktik pembelajarannya itu yang dilakukan apa saja. Nah, tahapannya itu apa saja? Apakah dari yang lempar tangkap dari jarak dekat, kemudian ditingkatkan lagi dengan jarak jauh, ataukah lemparan melambung, ataukah menelusur? Mungkin sedikit yang dimaksud Kak Ali mungkin seperti itu. Tahapan kontennya itu, runtutannya itu seperti apa runutannya? Urutannya dari yang jelas, kalau prinsip kalau olahraga itu dari yang sederhana ke yang lebih kompleks lagi, dari yang mudah menuju ke yang sedang ke yang sulit. Mungkin seperti itu ya Kak Ali ya. Mungkin lebih spesifik lagi tentang apa yang dilakukan ketika pembelajaran. Sedikit lagi coba ditambahkan lagi Kak Yongki, bisa ditarik ke atas Kak Yongki di aspek lingkungan. Nah ini izin Kak Yongki ya, izin Kak Yongki untuk ya Kak, siapa? Untuk membahas tentang mengatasi faktor lingkungan ini. Nah ini dalam pembelajaran ini seringkali faktor lingkungan ini menjadi pengaruh juga menurunnya fokus atau perhatian siswa. Nah ini caranya mengatasi faktor lingkungan ini mungkin bisa ditambahkan. Pertama, usahakan kondisikan murid itu tidak terpengaruh dengan kondisi ataupun keadaan lingkungan yang ada di sekitar. Misalkan kalau dekat jalan, usahakan posisi anak itu jangan berbaris menghadap jalan. Nah, itu. Kemudian kalau ada keramaian, misalkan dekat pasar, dekat yang lain-lain, itu bisa dialihkan pandangan fokusnya bisa ke yang lebih terfokus kepada guru. Kemudian untuk baris ketika pagi hari, mungkin cara menghadapnya usahakan jangan sampai menghadap matahari, usahakan membelakangi matahari. Jadi, itu salah satu contoh mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran yang bisa paling tidak mengurangi masalah faktor lingkungan. Lebih efektif lagi apabila kita bisa mengantisipasinya. Mungkin seperti itu Kak Yongki, tambahan sedikit dari saya Kak Yongki. Iya Kak, terima kasih atas tambahannya. Oke, baiklah, terima kasih kakak-kakak sekalian seluruh kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 sudah bagus sekali mempresentasikannya. Kalau saya garis bawahi hampir semuanya sudah bagus dan mirip-mirip dalam penyampaiannya, mungkin hanya beda penyajiannya saja, materinya apa. Tetapi pada dasarnya sudah menampilkan apa sih isyarat yang perlu digunakan, itu sudah betul, sudah sesuai. Kemudian mengatasi faktor-faktor lingkungan dan lain-lain juga sudah sesuai lah dengan apa yang diharapkan. Oke, izin Kak Yongki untuk saya melanjutkan share screen-nya Kak Yongki.
Sudah tampil belum, Kak? Belum tampil kakak. Belum ya? Nah, ini tadi kegiatan kita, kakak-kakak sudah melakukan berburu referensi. Nah, tadi setiap kelompok sudah memaparkan apa yang sudah ditemukan, pengalaman-pengalaman dalam upaya untuk mengefektifkan pembelajaran agar keterampilan mengajar PJOK-nya lebih efektif lagi. Nah, selanjutnya berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, tadi sudah dilanjutkan, sama-sama saling menyampaikan pemaparan sudah kita lakukan. Nah, ini adalah pesan kunci pada pembahasan kita kali ini. Nah, bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul ini, itu dapat mendapatkan perhatian peserta didik. Dalam artian begini, jadi pengalaman yang kita dapatkan tidak semata-mata dari modul. Jadi pengalaman yang kita dapatkan bisa berdasarkan pengalaman yang bervariasi dari seluruh peserta ini. Jadi upayanya ataupun tujuannya adalah dapat memberikan ataupun mendapatkan perhatian terhadap peserta didik. Nah, kemudian mengembangkan konten dan mengkomunikasi isyarat cue pembelajaran berpengaruh dalam peningkatan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, jadi inilah pesan kunci pada kali ini. Jadi banyak-banyak kita mendengarkan ataupun berbagi pengalaman selain dari modul yang kita dapatkan itu tadi. Nah, bisa mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran itu bisa berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, selanjutnya itu ada refleksi kakak-kakak. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab masing-masing peserta melalui kolom chat. Silakan kakak-kakak untuk menuangkan sedikit kalimat ataupun kata-kata yang bisa untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan kakak-kakak pada pembelajaran pada kali ini. Oke, di sini sudah masuk dari Kak Niko. Ya, jadi ada sesuatu yang baru. Jadi
bisa lebih tahu cara dan trik setiap guru mengatasi dan menjadikan pembelajaran PJOK lebih menarik. Ya, setuju sekali Kak Niko. Jadi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan strategi pembelajaran seperti penggunaan isyarat, kemudian kode-kode, itu memang justru malah lebih mempermudah kita juga dalam pembelajaran. Tidak selalu melulu dengan kata-kata, jadi bisa bervariasi dan lebih menarik. Justru menjadi lebih penasaran. Murid lebih penasaran dan ingin terus mengerti apa sih maksud dari guru tersebut. Kak Septri di sini ya, cara memaksimalkan waktu dan bagaimana cara melakukan tahapan-tahapan dalam pembelajaran supaya lebih mudah dimengerti peserta didik. Ya, terima kasih Kak Septri. Kemudian ada Kak Nopri, secara keseluruhan materi yang disampaikan sangat bermanfaat untuk menerapkan proses pembelajaran kepada peserta didik dalam mata pelajaran PJOK. Kak Dedi, dalam refleksi tentang penyajian tugas gerak, saya banyak mendapat ilmu-ilmu baru dan lebih memahami tentang cara dan trik penyajian tugas gerak. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Kak Engki, saya sangat mendapatkan ilmu dan pembelajaran tugas gerak ini, terutama bagaimana meningkatkan performance pembelajaran, mempersiapkan materi media pembelajaran yang menarik dan isyarat-isyarat yang baik dalam mata pelajaran PJOK. Oke, yang selanjutnya ini ada yang kedua. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam dan lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Nah, kira-kira tadi kan sudah ada gambaran tentang bagaimana caranya mempelajari penyajian tugas gerak. Nah, kira-kira yang ingin lebih diperdalam lagi itu yang bagaimana? Oke, Kak Ali, yaitu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang efisien. Oke. Jadi Kak Ali ingin memperdalam lagi bagaimana caranya dengan alokasi waktu yang ada bisa menciptakan lingkungan belajar yang efisien. Oke, sambil lanjut kakak-kakak mungkin mengetik. Ini saya lanjutkan share screen-nya. Nah, di sini pada sesi akhir kita kali ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman ataupun temuan peserta dari hasil berdiskusi. Nah, hasil diskusi dengan kelompok tadi. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi,
Dengan kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan baik itu pengalaman dari teman, baik dengan sesama peserta ini maupun guru-guru di luar sana PJOK yang bagus bisa kita pakai ataupun kita gunakan. Kita tidak perlu malu-malu mencontoh apapun itu yang kiranya memang bisa bagus, yang tujuannya adalah bisa memaksimalkan ataupun lebih mengefektifkan dalam penyajian tugas gerak di pembelajaran PJOK. Nah, mungkin saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada materi pada kali ini. Nah, ini ada lagi masuk, tadi ada Kak Nopri dan lain-lain, ada dalam hal penyajian tugas gerak. Ya, penyajian materi peserta didik agar bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih Kak Septri, Kak Tono, Kak Nopri, Kak Hengki sudah masuk chatnya. Terima kasih sudah saling berbagi di sini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dengan adanya materi di setiap modul PKG ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam hal upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran kita dalam PJOK, pembelajaran PJOK. Oke. Nah, barangkali itu saja kakak-kakak yang bisa saya sampaikan dalam materi kali ini. Mungkin ini adalah materi terakhir kita sebelum kita tatap muka ya. Setelah tatap maya ini kita nanti akan ketemu secara langsung ataupun luring di lokasi di SD Negeri 1 Trimoharjo. Yaitu pembelajaran secara langsung lah. Nanti kita saling belajar bersama membahas lanjutan dari modul ini. Untuk informasi kakak-kakak, untuk pembukaan dimajukan, besok dimajukan yang seyogyanya pukul 2, kalau tidak salah itu 2 siang, itu dimajukan menjadi jam 1. Tadi kami bertemu dengan Bapak Kepala Dinas, dikumpulkan di Aula Handayani, membahas tentang teknis kegiatan untuk kegiatan luring kita. Nah, diharapkan nanti kita sebelum jam 1 sudah berada di lokasi. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang saya sampaikan, mungkin ada penjelasan yang kurang memuaskan di hati kakak-kakak, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Kak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang tertinggal tadi kan, kita belum sesi foto bersama tadi untuk laporan kita. Oke, silakan Kak Niko, kita minta panduan dari Kak Niko untuk tema kita pada kali ini. Silakan Kak Niko, on mic-nya. Seperti ini Kak. Oke, silahkan pentahapan ya, pentahapan. Silahkan kakak-kakak ikuti gerakan Kak Niko. Saya ambil gambar. Yuk. 1, 2, oh belum siap. Oke, ulangi. Siap Kak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, lanjut anakku nih. Oke, cukup. Ya. Oke, izin saya stop recordnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.